Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Amelia dengan NIM 240102001. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 10 jurnal yang terkait dengan judul buku Akhlak Tasawuf. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang judul dan sumber dari jurnal, terus tujuan penelitiannya, metode yang digunakan, kelebihan dan kekurangannya. Oke, langsung saja kita bahas ya. Jadi yang pertama itu judul dan sumbernya, itu ada dari Akhlak Tasawuf Basis Pendidikan Multikultural di Indonesia, Rojab 2020, Jurnal IAIN SAS Bangka Belitung. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan bagaimana sikap akhlak dari ilmu tasawuf dapat menjadi basis pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, untuk metode yang digunakan adalah metode kualitatif fenomenologis. Adapun kelebihannya yaitu fokus integrasi antara tasawuf dan pendidikan multikultural atau relatif baru, memberikan perspektif kontekstual Indonesia. Untuk kekurangannya yaitu metode ini hanya menggunakan pendekatan fenomenologis tanpa kuantitatif. Jadi hasilnya itu bersifat deskriptif dan tidak dapat digeneralisasi secara luas. Nah, untuk jurnal yang kedua yaitu Strategi Guru Akhlak Tasawuf dalam meningkatkan self-control siswa kelas 11 MAN PK MAN 1 Yogyakarta, yaitu dari Yuliani DKK 2023, Jurnal Universitas Pasundan. Nah, untuk tujuannya yaitu menentukan strategi guru akhlak tasawuf dalam meningkatkan self-control siswa kelas 11. Untuk metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Nah, adapun kelebihannya yaitu menghubungkan akhlak tasawuf dengan aspek konkret yaitu self-control siswa, aplikasi praktis di sekolah. Nah, untuk kekurangannya fokus hanya pada satu kelas atau satu sekolah, kurang representasi secara luas, juga lebih ke deskriptif tanpa pengukuran kuantitatif yang kuat. Lanjut untuk jurnal yang ketiga yaitu peran akhlak tasawuf dalam menanamkan nilai spiritual pada anak usia sekolah dasar. Ada dari Bahaudin DKK 2022, Jurnal Kampus Akademik. Nah, tujuannya itu mengidentifikasi metode penerapan akhlak tasawuf di SD dan analisis efektivitasnya. Nah, adapun yang metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Nah, untuk kelebihannya yaitu fokus pada anak usia dasar, yang kurang banyak penelitian, kontribusi baik untuk pendidikan dasar. Nah, adapun untuk kekurangannya yaitu tantangan seperti kurangnya pemahaman pendidik, disebutkan implikasi praktis harus dikembangkan lebih lanjut, juga metode tidak kuantitatif. Nah, lanjut untuk jurnal yang keempat yaitu Akhlak Tasawuf dari Sidik 2023, Jurnal Stiayap PIN Makassar. Nah, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu membentuk konsep ilmiah mengenai akhlak tasawuf yang berkelanjutan dalam proses pendidikan Islam. Untuk metode yang digunakan yaitu metode penelitian pustaka. Nah, untuk kelebihannya itu memberikan kerangka konseptual yang jelas terkait akhlak tasawuf. Terus untuk kekurangannya itu karena hanya studi literatur, tidak ada data lapangan atau empiris, generalisasinya itu terbatas. Lanjut untuk jurnal yang kelima yaitu Perilaku Menyimpang dalam Pandangan Akhlak Tasawuf, Syahputra dan Humairah 2023, Jurnal IAIN Takengon. Tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu mengkaji aktivitas menyimpang dari perspektif akhlak tasawuf. Bagaimana
penyimpangan muncul dalam konteks modern. Ya, untuk jenis penelitian yang dilakukan itu jenis penelitian pustaka. Terus kekurangan dari jurnal itu yaitu topiknya itu penyimpangan, menarik untuk kontekstualisasi modernitas. Nah, jadi relevan bagi kajian moral untuk kontemporer. Adapun untuk kekurangannya, karena hanya literatur, itu tidak ada wawancara atau observasi lapangan. Selain itu, penyimpangan itu cukup luas definisinya. Lanjut untuk jurnal yang keenam, yaitu Akhlak Tasawuf sebagai alternatif dalam memecahkan problematika masyarakat modern. Rozi 2022, jurnal IAI Dalwa. Nah, untuk tujuan dari metode penelitian ini yaitu membahas akhlak tasawuf sebagai alternatif dalam memecahkan problematika masyarakat di era informasi atau modern. Nah, untuk jenis metode penelitiannya itu tidak jelas disebut secara empiris. Terus untuk kelebihannya itu relevansi tinggi dengan isu kekinian, yaitu modernisasi teknologi moralitas. Nah, adapun untuk kekurangannya, kurang detail tentang metode, mungkin kurang empiris, kurang data lapangan. Lanjut untuk jurnal yang ketujuh, yaitu Konsep Akhlak Tasawuf dalam Proses Pendidikan Islam, dari Ilalah Ali dan Faki 2022, jurnal PAI. Ya, tujuan dari penelitian ini yaitu membentuk konsep keilmuan akhlak tasawuf dalam proses pendidikan Islam. Nah, sedangkan metode penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Adapun kelebihan dari jurnal ini yaitu memberikan dasar teoritis yang kuat untuk integrasi akhlak tasawuf ke pendidikan. Adapun untuk kekurangannya, tidak ada data empiris. Implementasi di lapangan itu belum diuji dalam penelitian ini. Lanjut untuk jurnal yang ke-8, yaitu Akidah Tasawuf, Akhlak, Moral, dan Etika, Muhajir DKK 2024, jurnal IH Pancor. Nah, adapun untuk tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji akidah tasawuf, yaitu akhlak, moral, dan etika dalam perspektif Islam. Nah, adapun metode penelitian yang digunakan itu studi literatur. Nah, untuk kelebihannya itu fokus pada akidah, etika, itu memperluas cakupan kajian tasawuf ke ranah moral dan etika. Nah, adapun untuk kekurangannya itu tidak ada data lapangan atau aplikasi, mungkin lebih ke filosofi sehingga pembaca awam itu agak sulit. Lanjut untuk jurnal yang ke-9, yaitu Pendidikan Tasawuf dalam Pembentukan Kecerdasan Spiritual dan Akhlakul Karimah, Gani 2020, jurnal Raden Intan. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini yaitu mengkaji bagaimana pendidikan tasawuf itu membentuk kecerdasan spiritual dan akhlakul karimah. Nah, sedangkan metode yang digunakan itu metode penelitian kepustakaan. Adapun untuk kelebihannya itu relevan dengan pendidikan karakter atau spiritualitas, memberikan rangka nilai praktis, zuhud, tawakal, dan sabar. Nah, adapun untuk kekurangannya itu ruang lingkup agak normatif, belum diuji secara empiris di sekolah atau masyarakat secara luas. Lanjut untuk jurnal yang terakhir, yaitu Tasawuf Akhlaki dan Relevansinya terhadap Sikap Penolakan Akhlak Tercela, Perspektif Islam, Andani 2024, Al-Adabiyah UIN K, yaitu tujuan dari penelitian jurnal ini itu mendeskripsikan hubungan ajaran atau tahapan tasawuf akhlaki, yaitu tahalli, dan tajalli dengan sikap menolak akhlak tercela. Nah, adapun jenis penelitian yang digunakan itu penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif.
Nah, sedangkan untuk kelebihan dari penelitian ini yaitu analisis tahapan tasawuf akhlaki memberikan kerangka yang terstruktur, relevan secara praktis untuk pembinaan karakter. Nah, sedangkan untuk kekurangannya itu keterbatasan data hanya dari literatur, tidak ada survei atau wawancara untuk mengukur sikap nyata. Jadi dari keseluruhan jurnal yang dikaji itu dapat disimpulkan bahwa ilmu akhlak tasawuf itu merupakan fondasi penting dalam pembentukan kepribadian manusia dan pendidikan karakter. Nilai-nilai tasawuf seperti ikhlas, sabar, tawakal, dan zuhud itu mampu menjadi solusi terhadap degradasi moral yang terjadi di era modern. Namun penelitian yang lebih empiris itu masih diperlukan agar penerapan nilai-nilai ini dapat diukur dan diimplementasikan secara efektif dalam sistem pendidikan dan kehidupan sosial. Jadi mungkin sampai sini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.